Akhirnya setelah mengumpulkan niat berminggu-minggu, jadi juga nih guys, Kang Mo bikin lapis tenunnya. Ternyata cara bikinnya itu gampang banget loh guys, cuma memang perlu kesabaran setebal dompet. Nah ini hasilnya juga bagus banget ya guys, langsung aja Kang Mo mau bagiin resepnya ke kalian. Nah untuk bahan yang pertama Kang Mo pakai 5 saset santan kara yang kemasan 65 ml. Kemudian campur santan kara dengan air sampai totalnya menjadi 2400 ml. Setelah itu ini kita masak dulu sampai mendidih supaya hasil lapisnya bisa lebih awet. Kalau udah mendidih matikan kompor, kemudian sisihkan terlebih dahulu ya guys. Nah selanjutnya siapkan wadah besar untuk bikin adonan kue lapisnya. Ini kita campur dulu tepung terigu, tepung tapioka dan juga gula pasir. Kemudian kita masukkan air santan kara tadi yang udah dimasak ini secara bertahap. Pastikan untuk air santannya ini sudah dingin atau minimal hangat kuku ya guys. Nah setelah adonannya tercampur rata, siapkan 3 wadah kecil. Kemudian untuk 2 wadahnya diisi dengan adonan sebanyak 150 ml dan 1 wadahnya diisi dengan 75 ml adonan. Ini tuh untuk adonan motif tenunnya ya guys, kalian bisa kasih warna sesuai selera. Kalau kamu di sini pakai warna merah, kuning dan juga hijau. Masing-masing wadah ini kita tambahkan dengan 1 sendok makan tepung tapioka, kemudian adonannya dimasukkan ke dalam wadah kecil seperti ini ya guys. Selanjutnya ambil lagi 750 ml adonan, kemudian kasih pewarna biru ini untuk nanti bingkainya. Nah dan sisa adonannya ini untuk adonan pembatas dan juga adonan frame, ini kita kasih pemutih makanan ya guys. Nah dan ini semua adonannya udah siap. Sekarang kita lanjut ke proses pengukusan. Pastikan kukusannya sudah panas, masukin loyang yang udah diolesi dengan minyak. Kemudian untuk lapisan pertama ini kamu pakai yang warna biru sebanyak 180 ml. Ini tuh disebutnya lapisan bingkai pertama ya guys, dikukus selama 5 menit terlebih dahulu. Kemudian tuang lapisan kedua atau lapisan frame yang warna putih sebanyak 180 ml. Ini kita kukus lagi selama 5 menit. Lanjut kita masuk di lapisan ketiga atau di bingkai kedua, ini yang warna biru lagi sebanyak 180 ml dan kukus lagi selama 5 menit. Untuk selanjutnya kita udah sampai di lapisan keempat atau ini tuh namanya lapisan pembatas pertama. Tuang yang warna putih sebanyak 130 ml ya guys. Dan ini kita kukus lagi selama 5 menit. Oke guys, sekarang kita udah mulai di lapisan motif. Pertama kita tarik garis dulu sebanyak 4 garis. Kemudian ini kita tuang adonannya. Untuk lapisan terluar ini kamu pakainya yang warna hijau. Kemudian untuk lapisan keduanya yang warna kuning dan lapisan yang tengahnya yang warna merah. Tapi kalian juga bisa sesuaikan dengan selera masing-masing aja ya guys. Warnanya nggak apa-apa, nggak sama juga. Setelah itu ini kita kukus lagi selama 5 menit. Selanjutnya tuang adonan putih sebanyak 130 ml. Ini untuk adonan pembatas kedua ya guys. Kemudian kukus lagi selama 5 menit. Sekarang kita udah sampai di lapisan motif yang kedua. Ini kalian tuang adonannya geser ke kiri sedikit ya guys, mengikuti garis sebelumnya. Untuk susunan warnanya juga kalian samakan seperti sebelumnya ya guys. Ini kalian bisa ikuti caranya seperti di dalam video. Setelah itu kukus lagi selama 5 menit. Lalu tuang lagi lapisan pembatas sebanyak 130 ml yang warna putih dan ini kita kukus lagi selama 5 menit. Pokoknya guys kalian itu lakukan hal yang sama secara berulang sampai adonan yang warna hijau di sebelah kiri ini mentok ke loyang ya guys. Itu artinya kita udah sampai di lapisan motif tingkat kelima, kemudian dikukus lagi selama 5 menit. Setelah itu tuang adonan pembatas, kemudian ini kita kukus lagi selama 5 menit. Sekarang kita udah sampai di lapisan motif yang keenam. Ini kita geser sedikit ke kanan dari lapisan sebelumnya. Oh ya guys, setiap sebelum menuang adonan pastikan ini kalian aduk atau kocok terlebih dahulu adonannya ya guys. Dan ini kita kukus lagi adonannya selama 5 menit. Lalu tuang adonan pembatas sebanyak 130 ml yang warna putih dan ini kita kukus lagi selama 5 menit. Selanjutnya kita ulangi lagi langkah seperti tadi. Ini kita tuang adonannya, geser ke kanan lagi. Ini tuh kalian lakukan terus secara berulang dari adonan motif, adonan pembatas, adonan motif, adonan pembatas sampai adonan motif yang warna hijaunya ini mentok ke arah kanan. Itu artinya kita udah sampai di lapisan motif yang terakhir atau lapisan motif yang ke-9. Pokoknya kalau bikin lapis tenun itu pastiin kalian punya kesabaran setebal dompet ya guys, karena ini tuh beneran lama banget. Tapi jangan khawatir ya guys, karena ini tuh setelah kalian lihat hasilnya pasti bakalan terbayar rasa capeknya. Dan kalau udah coba sekali bikin pasti ketagihan pengen bikin lagi ya guys. Ini juga kamu ketagihan banget pengen bikin lagi lapis tenunnya. Dan sekarang kita udah sampai di lapisan terakhir atau lapisan bingkai keempat. Ini yang warna biru sebanyak 180 ml. Dan untuk lapisan terakhir ini kita kukus selama 30 menit ya guys, supaya kue lapisnya benar-benar mateng. Nah dan ini dia guys, setelah melewati perjalanan yang begitu panjang, akhirnya kue lapis tenunnya mateng juga. Ini kita simpan dulu kurang lebih selama 5-8 jam atau kue lapisnya ini benar-benar dingin baru bisa dikeluarkan dari loyangnya. Nah dan kalian bisa lihat sendiri ya guys, ini setelah kamu potong motif kue lapis tenunnya ini benar-benar cantik banget, warnanya juga keluar. Hasil kue lapisnya juga ini kenyal dan pastinya enak banget ya guys.
guys. Rasa capek sama pegel tuh langsung hilang ya guys kalau lihat hasil sebagus ini. Nah mungkin segitu dulu resep dari Kang Mul kali ini. Semoga bermanfaat ya guys. Next kita bikin apa lagi nih?